hal yang harus saya jelaskan juga. Kenapa saya ngurus bola? Ada teman-teman para jurnalis juga saya kira penasaran. Jadi gini, begitu kejadian tragedi Kanjuruhan, semua kita bersedih, semua kita berduka. Sepak bola kita turun sampai ke titik bawah. Caci maki, saling menyalahkan, dan berbagai hal muncul pada saat itu. Termasuk saya caci maki, dibully, diminta mundur, diminta dipecat. Tapi bukan itu yang akhirnya membuat kita semua berpikir bahwa sepak bola ini harus menjadi baik. Ketika kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Pak Presiden Pak Jokowi, pada saat itu saya mendampingi Presiden, diskusi panjang. Apa yang disampaikan oleh dia? Minister of Football. Kita boleh bersedih, kita boleh berduka, kita boleh merasa prihatin, tetapi kita tidak boleh berhenti berduka. Kita harus menatap ke depan. Sepak bola harus. Makanya kenapa Gianni waktu itu, kalau teman-teman jurnalis masih ingat, dia minta main bola, yang akhirnya dibully banyak orang. Kok sedang sedih, main bola sama PSSI di GBK atau Stadion Madia, lupa saya. Dan dia lakukan itu. Setelah itu beliau pergi, semua ya pro kontra. Saya sempat tanya pada Presiden kita, Presiden Gianni, dalam keadaan kami sedang bersedih, kami sedang berduka, Anda kok memperlihatkan keceriaan, dan itu tidak lazim di negeri kami. Sampai dia bilang, Minister, Menteri, semua kita berduka, bukan cuma Anda, bukan cuma rakyat Indonesia, seluruh dunia. Football family, apalagi apa menyelesaikan soal dengan kita begitu? Tidak. Kita tetap berduka, kita tetap bersedih, tapi sepak bola ini harus ke depan. Penjelasan beliau kepada saya. Jangan kita larut dengan kesedihan, kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Saya kira filosofinya sangat dalam, disampaikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Dan karena saat pertemuan dengan Presiden FIFA, Presiden Gianni, Presiden Joko Widodo menyampaikan, kita akan jadikan Indonesia sebagai epicentrum sepak bola Asia. Salah satu, tentu satu dari Qatar, satu di Indonesia. Bahkan Pak Presiden tanya, apa iya, apa bisa, gimana hitungannya? Sampaikan, Pak, pasti beliau tahu, pasti beliau ada hitungan. Kita kerjakan saja. Dan terusnya kemudian beliau minta untuk membentuk tim transformasi. Ada FIFA, ada FC, dan yang lebih maju lagi tiba-tiba menyatakan akan berkantor di Jakarta. Dan sekarang sudah disiapkan lantai 12 Menara Mandiri, itu kantor FIFA. Di bawahnya rencananya kantor PSSI, yang di samping MIJ itu.
Artinya ini serius. FIFA-nya serius, AFC-nya serius, Indonesia-nya bagaimana? Padahal sepak bola ini menurut survei digemari oleh 70% kurang lebih, more or less, rakyat Indonesia. Tapi tidak terurus dengan baik. Saya berdiskusi dengan Pak Presiden. Saya ketemu 3 kali dengan Presiden Gianni pada saat beliau datang ke istana, pada saat saya temani di G20, dan pada saat saya datang ke Qatar menjelang final antara Argentina dan Prancis. Konsisten dia sampaikan, saya ingin membangun sepak bola asing. Bahkan ada statementnya yang agak keras, yang akhirnya dia dibully orang. Sudah ratusan tahun Eropa, sekarang kita berpaling ke tempat lain, termasuk asing. Jadi sampaikan itu. Dan Pak Presiden menyampaikan sejak 2015 ingin sepak bola ini maju. Bahkan beliau sampai menerbitkan Impres nomor 3 tahun 2019. Tapi tidak ada yang bisa mengerjakan secara serius. Nah, dari diskusi-diskusi itu, saya menyimpulkan harus ada orang yang serius, yang fokus untuk ngurus ini. Karena ini ngurusi 70% rakyat Indonesia juga. Itu kira-kira terjadi diskusi beberapa kali. Tetapi Pak Presiden begitu ada konsekuensi, Pak jangan. Makanya kan ada statement beliau, silahkan saja merangkap, yang penting bisa bagi waktu. Tapi saya sebagai Menteri Olahraga tidak fair, tidak adil, tidak etis buat saya mengurus semua cabang olahraga, tiba-tiba saya hanya berfokus mengurus salah satu cabang saja. Nah, saya sampaikan, Pak, konsekuensinya saya harus mundur. Berapa kali diskusi, berapa kali dialog belum langsung diakan. Menjelang pendaftaran, saya bilang, Pak, mohon izin mendaftar. Memang waktu itu hanya diizinkan untuk mendaftar, silakan, sama seperti Pak Erik. Pak Erik sebagai Menteri BUMN tentu tidak ada kaitannya, tidak ada konflik of interest dengan urusan olahraga. Jadi ngurus satu kabar pun tidak ada masalah. Nah itu panjang diskusinya, ceritanya panjang, sehingga saya memutuskan harus fokus, harus konsentrasi. Walaupun juga di antara teman-teman ada yang merasa sedih. Sedihnya bukan karena berpisah. Mana Pak Negara? Sedihnya karena saya akan masuk di satu arena, di satu area yang luar biasa tantangan. Bahkan Bang ini pernah menggambarkan kemarin kepada kita, di sana itu sangat mudah untuk di KLB. Cerita karena beliau adalah jurnalis dari tahun 79, ketika beliau tahu mengikuti berbagai kongres, kita bukan sedih berpisah dengan PM. Tapi yang saya pikirkan, PM akan masuk di satu area. Kayaknya Bang Nik ini terlalu sering nonton film Gladiator, yang begitu orang masuk diadu dan ini. Insya Allah atas doanya Bang Nik dan lain-lain saya akan selamat. Segala resiko saya sudah hidup. Apa yang saya akan hadapi di sepak bola, karena ini cabur yang sangat unik, berbeda dengan cabur-cabur lainnya. Tapi insya Allah Pak Erik, saya, dan lain-lain akan bisa membenahi. Tetapi mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang menjadi fondasi untuk pembangunan sepak bola. Itu ya, supaya tidak terlalu ekspektasinya terlalu besar,
tentang prestasi dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, mudah-mudahan kita akan beriringan berjalan, karena pasti sepak bola perlu pemerintah, perlu Kemenpora, dan itu kita sudah rasakan di era-era sebelumnya ketika pemerintah berbeda jalan, tidak kompak, tidak akur dengan PSSI, dengan sepak bola, maka berpengaruh pada sepak bola. Tapi kita buktikan juga selama 3 tahun lebih ini PSSI khususnya ketua umumnya kompak dengan Menpora, alhamdulillah semua bisa kita. Akhirnya tentu saya harus pamit, walaupun pamitan resmi pada saat sertijab, tetapi sertijab nggak bisa lagi ngomong seperti ini kayak formal. Saya mengingatkan lagi apa yang saya sampaikan kemarin. Satu pepatah Arab, ada 3 isinya. Ya, tiap-tiap yang dicintai pasti akan berpisah. Anda mau cinta apa saja, cinta suami, cinta istri, cinta anak, cinta pacar, satu saat pasti akan berpisah. Yang kedua, tiap-tiap pekerjaan pasti ada pertanggungjawaban, apakah di dunia atau di akhirat. Dan yang ketiga, kata pepatah ini, tiap-tiap perjalanan pasti ada perjuangan. Perjalanan kita 3 tahun 4 bulan 11 hari, mungkin itu ujungnya. Jadi mohon keikhlasan, mohon dibukakan pintu maaf kepada saya, dan mohon doanya. Dan 3 hal yang saya sampaikan itu tolong selalu diingat. Dan satu saat pasti kita akan berpisah dengan yang kita cintai sekalipun. Tidak ada kekekalan. Dan apapun yang kita lakukan, kita akan bertanggung jawabkan. Dan setiap perjalanan pasti ada ujungnya. Tidak ada orang yang akan berjalan secara terus-menerus. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak atas dukungan kebersamaannya selama ini, sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Kita kompak, kita solid, dan menjadikan Kemenpora ini sebagai kementerian yang membanggakan kita. Dan mohon maaf, saya, keluarga, istri saya, anak saya, apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, baik dalam berkomunikasi, berinteraksi, maupun berbagai hal, sekali lagi mohon bukakan pintu maaf. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.